kelompok 2 ingin memaparkan atau menceritakan tentang demokrasi rakyat berdasarkan DNID. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dari saya, nama saya Nuha Syakira dengan NIM 13124000114. Perkenalkan, nama saya Novinia Tria Ayu Arianti dengan NIM 13124000110. Perkenalkan, nama saya Diki Saputra. Saya Dimas Derno dengan NIM 13124000113. First guys, I want to introduce to you who is DNID. So DNID was an Indonesian communist politician. He served as the Secretary General of the Indonesian Communist Party, or we known as PKI. Under his leadership, the PKI became the third communist party after Uni Soviet and China. During 1955 election, IDID and PKI received the most votes because of their programs for common people. Because of his concern for the common people, he delivered a speech about democracy with the title "The Road to People Democracy for Indonesia," which encouraged the Indonesian people, revolution, and the development of the Indonesian Communist Party. In his speech, he told that Indonesian people should not be neutral in situation of war until peace, because neutral response is a naive action that comes from doctrine of imperialist agent such as right-wing leader and Masyu military. The purpose is for weakening the Indonesian people desire for freedom, especially to a common people. DNID menjelaskan konsep demokrasi rakyat pada bukunya yang berjudul Menempuh Jalan Rakyat. Dia berpendapat bahwa tujuan demokrasi rakyat itu untuk yang pertama melindungi hak milik pengusaha nasional. Program hak milik pengusaha nasional tidak bertujuan untuk menasionalisasi perusahaan pengusaha nasional. Sebaliknya, program ini menawarkan posisi yang stabil untuk meningkatkan produktivitas sebagai langkah menuju sosialisme. Untuk yang kedua, ada reformasi agraria, yaitu DNID ingin menghapus kepemilikan tanah oleh tuan tanah besar untuk membentuk masyarakat tani merdeka yang dianggap penting untuk industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan untuk yang ketiga, DNID menentang adanya imperialisme. PKI bertujuan untuk membangun masyarakat sosialis di Indonesia dan menentang imperialisme dan fasisme. Ciri-ciri demokrasi rakyat beserta contohnya menurut DNID.
Ciri-ciri demokrasi rakyat berbasis kelas pekerja dan tani. Demokrasi rakyat bertujuan untuk menghapuskan dominasi kelas berjuis dan menggantinya dengan kekuasaan kelas pekerja dan petani. Kekuasaan diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Contoh, penghapusan hak istimewa kelas kapitalis dan redistribusi tanah kepada petani melalui program reformasi agraria. 2. Anti-imperialisme. Demokrasi rakyat menolak segala bentuk dominasi asing, khususnya imperialisme dan kolonialisme. Tujuan adalah menciptakan kemandirian nasional dalam ekonomi dan politik. Contoh, penolakan kerjasama dengan perusahaan asing yang mengeksploitasi sumber daya alam negara. 3. Ekonomi yang terpusat dan berkeadilan. Sistem ekonomi dan demokrasi rakyat dikelola secara terpusat oleh negara untuk memastikan distribusi kekayaan yang merata. Contoh, nasionalisasi perusahaan besar milik asing atau swasta untuk dikelola oleh negara demi kepentingan rakyat. 4. Kepemimpinan Partai Revolusioner. Dalam demokrasi rakyat, partai revolusioner seperti PKI pada masanya menjadi pemimpin utama dalam mengarahkan kebijakan negara. Contoh kebijakan yang diputuskan oleh PKI di Indonesia pada era 1950 hingga awal 1960-an, seperti memperjuangkan aliansi pekerja dan petani. 5. Mengedepankan pendidikan dan kesadaran politik rakyat. Demokrasi rakyat menekankan pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat agar mereka aktif dalam perjuangan kelas. Contoh, program-program pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi di bawah PKI. 6. Aliansi Kekuatan Rakyat Front Nasional. Demokrasi rakyat menggalang kekuatan dari berbagai lapisan masyarakat. Buka kurung, buruh, petani, dan intelektual, tutup kurung, untuk membentuk Front Nasional melawan kapitalisme dan imperialisme. Contoh pembentukan Barisan Tani Indonesia (BTI) sebagai sayap organisasi petani yang berafiliasi dengan PKI. Saya akan menjelaskan bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia menurut Dian Aidit. Dian Aidit adalah seorang pemimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI pada era 1950-an hingga 1960-an yang memiliki pandangan cukup kritis terhadap jalannya demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks periode awal pasca kemerdekaan. Aidit melihat demokrasi sebagai suatu proses yang harus melibatkan rakyat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik dan ekonomi. Dalam pandangannya, demokrasi bukan hanya soal pemilihan umum, tetapi juga soal distribusi kekuasaan yang lebih merata dan melibatkan rakyat dalam setiap aspek kehidupan bernegara. Aidit memandang sistem demokrasi yang ada di Indonesia pada waktu itu masih belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan rakyat banyak. Di masa itu, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer yang cenderung dikuasai oleh elit politik dan seringkali menghasilkan instabilitas pemerintahan. Aidit mengkritik banyak demokrasi ini tidak berhasil menciptakan pemerintahan yang kuat dan mampu memenuhi kebutuhan rakyat. Dalam pandangan Aidit, demokrasi rakyat yang ideal adalah demokrasi yang dipimpin oleh kelas pekerja dan petani. Pandangan ini sangat dipengaruhi oleh ideologi Marxisme, Leninisme yang dianutnya. Aidit memandang bahwa untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, kekuasaan politik harus berada di tangan kelas yang paling besar dan tertekan, yaitu rakyat jelata, dan bukan pada kaum elit atau borjuis. Aidit juga berpendapat bahwa demokrasi rakyat ini berfokus pada pembebasan dari penindasan feodal dan imperialisme. Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus dapat mengubah struktur sosial ekonomi yang timpang, terutama yang terkait dengan ketergantungan pada negara-negara barat dan kekuasaan elit lokal. Dian Aidit mengakui bahwa Indonesia memiliki sejarah perjuangan kemerdekaan yang panjang dan melibatkan berbagai kelompok, termasuk golongan nasionalis. PKI berusaha menjalin aliansi
dengan kelompok-kelompok ini untuk membangun front rakyat nasional yang bersatu melawan imperialisme dan kapitalisme. Front nasional ini merupakan sebuah langkah strategis untuk menyatukan berbagai kekuatan politik dalam perjuangan bersama, meskipun mereka memiliki perbedaan ideologis. Dengan demikian, ia melihat bahwa perjuangan sosial di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh satu kelompok, tetapi harus melibatkan persatuan antara kaum proletariat dan kelompok nasionalis yang anti penjajahan. Dalam kerangka demokrasi rakyat, AIDIT dan PKI juga menekankan pada pentingnya nasionalisasi industri-industri besar dan sumber daya alam yang ada di Indonesia, serta redistribusi kekayaan kepada rakyat. Dalam pandangannya, ekonomi Indonesia perlu diubah dari sistem kapitalis yang hanya menguntungkan segelintir orang menjadi ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat banyak. AIDIT dan PKI juga menginginkan pembaruan dalam sektor agraria dengan menghapus sistem feodal yang masih ada di pedesaan dan memberikan tanah kepada petani. Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong kesejahteraan rakyat. PKI di bawah kepemimpinan DN AIDIT melihat dirinya sebagai kekuatan utama yang memimpin perjuangan untuk mencapai demokrasi rakyat di Indonesia. AIDIT berpendapat bahwa hanya melalui revolusi sosial yang dipimpin oleh PKI, Indonesia bisa mencapai pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Dalam hal ini, Partai Komunis harus memiliki peran sentral dalam mengorganisir massa dan mengarahkan revolusi tersebut. Selama periode ini, AIDIT dan PKI mengkritik keras pemerintahan yang ada, terutama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, yang menurut mereka terlalu lemah dalam menghadapi pengaruh asing, imperialisme, dan tidak cukup progresif dalam melakukan perubahan sosial. Pada saat yang sama, mereka juga mengkritik dominasi kekuasaan militer dan elit-elit politik yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. PKI berusaha menggantikan struktur pemerintahan yang ada dengan pemerintahan yang lebih berpihak pada rakyat. Namun, meskipun PKI dan AIDIT berupaya untuk mempengaruhi jalannya demokrasi di Indonesia, upaya mereka berakhir tragis dengan peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Setelah peristiwa tersebut, PKI dibubarkan, AIDIT dan banyak anggotanya ditangkap atau dibunuh. Dan Indonesia kemudian memasuki era Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dalam era Orde Baru, demokrasi lebih otoriter dan bergantung pada militer yang diterapkan, yang sangat jauh berbeda dengan konsep demokrasi rakyat yang digagas oleh AIDIT.